Tim SAR hingga kini masih terus melakukan proses evakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati. Ya Nesya, apa hasil dari pencarian yang dilakukan tim Basarnas pada hari ini di lokasi yang diperkirakan sebagai tempat jatuhnya pesawat? Iya, Vera, mengenai apa hasil dari lokasi jatuhnya hingga kini kami masih menunggu konfirmasi maupun prekonferensi dari Basarnas mengenai apa hasil dari yang didapatkan pada hari ini. Tapi yang jelaskan bahwa mengenai serpihan hingga kini kita belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apakah sudah ditemukan puing-puing apapun serpihan dari AirAsia QZ8501. Tapi hari ini yang ditemukan adalah 8 jenazah, yakni yang juga sudah dibawa ke Surabaya. Hari ini sudah 8 jenazah dan kemarin malam ada tambahan 4 jenazah sehingga hari ini ada 12 jenazah yang diterbangkan menggunakan pesawat Hercules menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan saat ini memang sudah berada di Surabaya dan sudah berlangsung proses identifikasi. Dari 12 jenazah yang tadi diterbangkan, 9 diantaranya berjenis kelamin lelaki dan 3 berjenis kelamin perempuan. Hingga kini tadi pada saat proses identifikasi lebih awal di Rumah Sakit Emanuddin di Pangkalan Bun memang belum bisa diketahui siapa dari jenazah tersebut, tapi dari jenis kelamin bisa diketahui yakni 9 laki-laki dan juga 3 perempuan. Sementara itu mengenai proses pencarian saat ini masih berlanjut. Cuaca di hari ini cukup mendukung, walaupun tadi sekitar pukul tadi siang agak mendung sedikit, tapi secara keseluruhan dari pagi hingga sore ini cuaca cukup baik di Pangkalan Bun itu sendiri. Namun kami mendapatkan informasi dari Kolonel Pelaut dari Aris Bima mengatakan bahwa sementara memang di tempat saya berdiri di sini adalah merupakan pangkalan TNI Iskandar, cukup cerah, namun di lokasi atau di titik dari yang diperkirakan merupakan lokasi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 sedang hujan deras dan ini menjadi salah satu kendala dari proses pencarian. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab ataupun menjadi salah satu penyebab mengapa hingga hari ini kita belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai hasil temuan maupun hasil dari proses pencarian QZ8501. Dan walaupun cuaca memang di daerah Selat Kalimantan maupun di Tarukumai belum cukup buruk, tapi proses pencarian hingga kini masih berlangsung dan diperkirakan hingga proses pencarian sampai dengan 5 jam ke depan. Ada sejumlah kapal, diperkirakan ada sekitar 50 kapal dari Indonesia yang sudah membantu proses pencarian dan juga ada 9 helikopter yang terjunkan dari Pangkalan TNI Lanut TNI Iskandar Pangkalan Bun ini. Tapi mengenai jumlah pasti berapa jumlah dari KRI dan juga kita masih menunggu konfirmasi berapa jumlah yang diturunkan untuk mencari proses pencarian. Tapi hingga kini masih berlangsung. Dan begitu pun juga dengan kekuatan dari Rusia, Veronica dan juga pemirsa, kita lihat bahwa tadi sudah datang pesawat jenis Berif 200 yang untuk proses pencarian tambah kekuatan, bahwa di situ ada alat mendeteksi Falcon untuk melihat dan juga mendeteksi dan juga mencari objek terkecil dari yang ada berasal di dasar laut. Dari tim Rusia sendiri untuk menambah kekuatan sudah berangkat ke Teluk Kumai di dermaga Kumai untuk langsung memetakan posisi titik koordinat untuk sudah kira-kira sekitar pukul 6 nanti sudah mulai bergerak ke Teluk Kumai. Sementara untuk pencarian sendiri akan berlangsung pada esok hari. Begitupun juga dari tim Rusia sudah menurunkan ada juga 73 kru, 20 diantara yang merupakan penyelam. Begitupun juga penyelam kita Indonesia, baru tim Indonesia ada 47 tim penyelam gabungan yang sudah bekerja keras sejak beberapa hari yang lalu, yang saat ini sudah berada di KRI Banda Aceh untuk melakukan tugasnya mencari proses dari korban dari ataupun juga puing-puing dari AirAsia QZ8501. Hingga kini Veronica kita belum dapat konfirmasi lebih lanjut bagaimana titik koordinat, karena juga melalui, tapi sudah memang dari kemarin sudah ada bayangan paling tidak dari frekuensi sonar yang diterima, tapi ini masih belum bisa dipastikan. Hingga kini proses pencarian masih berlangsung untuk menentukan titik koordinat. Dan mengenai visibilitas dari keadaan dari perairan dari Selat Kalimantan maupun Teluk Kumai sendiri, kami memang kemarin sudah melihat bahwa memang visibilitas dari tim Kopaska juga mengatakan visibilitas cukup sulit karena kondisi dari air laut ataupun air perairan dari Kalimantan sendiri yang berjenis bertanah gambut, sehingga itu bisa mempengaruhi proses visibilitas dari proses pencarian atau proses penyelaman. Dan
Sejauh ini memang tadi mengenai jenazah tadi, Vero, memang ada 12 jenazah, 4 diantaranya tadi malam dan 8 tadi pagi, 7 diambil dari KRI Bung Tomo dan satu lagi diambil dari Pahang yang merupakan kapal milik Malaysia. Lalu 8 jenazah tersebut dibawa ke KRI Banda Aceh karena dari KRI Banda Aceh sendiri lebih besar sehingga ada 2 helibel yang bisa langsung membawa ke 8 jenazah tersebut. Makanya tadi juga kita lihat bersama bahwa tidak ada proses bolak-balik tapi langsung dibawa dari KRI Banda Aceh karena memang dari untuk KRI Bung Tomo sendiri hanya ada 1 heli dan untuk itu semua dikumpulkan dari KRI Bung Tomo dan juga dari kapal Malaysia dikumpulkan ke KRI Banda Aceh lalu dibawa oleh 2 heli TNI AL. Vero. Iya, Nisha, Anda katakan tadi memang cuaca buruk cukup mengganggu dalam proses pencarian. Lalu apa saja aktivitas yang dilakukan tim sepanjang hari ini di Pangkalan Bun? Ya, Phil, sampai sejauh ini kita melihat dari tadi pagi sudah berlangsung, tapi kalau di proses hingga sampai ini tim pencarian hingga kini belum kembali ke Pangkalan Bun ini sendiri, dan begitu pun juga dengan di Kumai, tim Basarnas dari pagi sudah menerjunkan atau mengerahkan KN Purworejo yang sudah berangkat sekitar pukul 8 tadi pagi, hingga kini pun juga belum kembali ke dermaga Kumai. Diperkirakan kalau KN Purworejo diperkirakan kalau beberapa hari ini baru sampai sekitar pukul 10 hingga 11 malam, tapi tergantung bagaimana kondisi cuaca. Baik. Sebenarnya Vero, kemarin KN Purworejo ingin menetap di posisi atau berada di sekitar lokasi koordinat, tapi karena kondisi cuaca dan juga kondisi dari KN Purworejo sendiri, akhirnya kapal Basarnas tersebut harus balik lagi ke dermaga dan melanjutkan perjalanan pada hari ini. Dan ini juga begitu juga dengan dari kapal BPPT. Kapal BPPT tidak berjauh beda dengan Basarnas yang harus mau tidak mau bolak-balik dari dermaga menuju ke tengah, balik juga ke seperti itu. Vero. Baik, Nesya, artinya kita masih terus menanti kemudian mereka kembali ke pangkalan dari hasil pencarian mereka meskipun ada cuaca buruk hingga saat ini. Terima kasih Nesya Megawati, kita akan terus mengupdate informasi dari Anda. Pemirsa, Nesya Megawati melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.